Satu lagi, sebuah cerita horor dari akun Twitter Netrakala @netrasandekala yang berjudul asli Nasi Bungkus. Akan Mimin bawakan buat kalian semua penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor. Buat kalian yang ingin membaca sendiri, silahkan kunjungi akun Twitter @netrasandekala, karena masih banyak koleksi cerita-cerita horor di sana. Buat kalian yang hanya ingin mendengarkan saja, langsung saja selamat menyimak. Kalau kalian masih berani. Malam itu hujan turun dengan deras. Suasana Jalan Pahlawan masih terlihat cukup ramai dengan hilir mudik kendaraan yang membawa pengendaranya untuk pulang selepas seharian beraktivitas di pusat bisnis di kota itu. Ayo dong, reda. Sial, kenapa aku sampai lupa membawa mantol? Gerutu Rini sembari mengangkat tangan kanannya melihat angka di jam yang ia pakai. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Sialnya, dia lupa kalau mantol yang dia jemur di depan kos lupa ia masukkan ke dalam jok bagasi motor. Aduh, mana dingin lagi. Mau langsung pulang tanpa mantol, tapi masih merasa meriang. Tapi kalau tidak, makin malam makin sepi, ucapnya dalam hati dengan rasa khawatir. Memang Rini bekerja sebagai SPG di salah satu toko pakaian yang ada di kota tersebut. Saat itu dia mendapatkan jatah masuk siang, jadi dia mesti harus pulang malam sesuai dengan jadwal shift jam kerjanya. Rini menyesal tidak menerima ajakan Tika untuk pulang bersama. Padahal dengan suasana seperti ini, apalagi di depan halaman toko tempat ia bekerja, ada pohon beringin besar. Sungguh, suasana makin mencekam waktu itu. Ketakutan yang dia rasakan bukan hanya perihal hantu, tapi bagaimana jika nanti ada preman yang datang. Bagaimana ini? Mending langsung terabas saja atau nunggu ya, ucapnya pada diri sendiri sembari mengadakan tangannya untuk merasakan bulir air hujan yang turun. Sejenak dia mendongak melihat pohon besar yang ada di depannya. Bergidik, itu yang dia rasakan. Karena malam semakin larut, Rini memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut meski rintik hujan masih turun dengan derasnya. Astaga, kenapa malah tidak bisa menyala? Di bawah guyuran hujan, Rini mencoba menstarter motor metiknya. Tubuh Rini sudah basah kuyup namun motornya masih tidak mau menyala. Kenapa Mbak Rin? Terdengar suara yang membuat kaget dirinya. Astagfirullah, Pak Benny, ngagetin. Ini Pak, motor saya tidak bisa menyala, ucap Rini sambil masih mengelus dadanya karena jantungnya terasa mau lepas. Sini, coba Mbak saya bantu. Kenapa Mbak Rini tidak menunggu di pos? Malah hujan-hujanan begini, lanjut Pak Benny sambil menyerahkan payung yang dipegangnya. Pak Benny merupakan satpam dari deretan ruko di mana tempat Rini bekerja. Beliau sudah menjadi penjaga malam sejak ruko ini dibangun. Sepertinya ini akinya mesti dibenerin, Mbak. Atau businya saya kurang tahu. Tapi mesti harus dibawa ke bengkel, ujarnya. Setelah beberapa kali mencoba mencari penyebab dari macetnya motor tersebut. Aduh Pak, bagaimana ini? Mana ada bengkel jam segini buka? Ujar Rini ketika melihat jam sudah menunjukkan pukul 9:30 malam. Sedang hujan makin lama makin deras. Atau motornya ditaruh di depan pos dulu saja Mbak. Besok baru dibawa ke bengkel. Kalau Mbak Rini mau pulang, nanti bisa pesan ojol.
"Maaf, saya tidak bisa mengantar karena saya mesti kerja saat ini," Pak Beni memberikan solusi. Sambil curi-curi pandang melihat pakaian dalam Rini yang tercetak dengan jelas akibat basah karena air hujan. Dan sialnya, waktu itu Rini hanya memakai blus panjang tanpa ada penutup lainnya. Risih dengan arah pandang Pak Beni, Rini berpura-pura jongkok untuk melihat motornya. "Ya sudah Pak, saya titip motor, nanti saya pulang pesan ojol saja Pak," ucapnya sembari mengalungkan tas kerjanya. "Tunggu di pos saja Mbak," ucap Pak Beni sambil menunjuk ke arah pos satpam yang berada di ujung pertokoan tersebut. Sejenak Rini khawatir jika nanti dia dilecehkan oleh Pak Beni. Namun dia juga takut jika harus berada di sini sendirian. Terlebih belum tentu ada ojol yang langsung mau menerima pesanan Rini karena hujan yang begitu derasnya. "Mbak Rini tahu tidak kalau di sini itu banyak penampakan kalau malam," ujar Pak Beni selepas mereka berdua berteduh di pos satpam yang memiliki ukuran kecil namun memiliki fasilitas lengkap seperti dispenser air hangat dan kamar mandi. "Saya dengar-dengar, iya Pak, banyak yang dilihatin perempuan sama anak kecil yang suka lari-larian di lantai 2, di dekat manekin di lantai 2, sahut Rini yang mulai terbawa suasana dengan obrolan tentang hal gaib. Rini sendiri seorang yang penakut, namun dia suka sekali dengan cerita-cerita seram. "Itu belum apa-apa Mbak, ada kejadian yang lebih seram," lanjut Pak Beni sambil memberikan segelas teh panas kepada Rini. "Dulu pegawai di sini yang..." sambil celingukan melihat keadaan sekitar, seolah memastikan apakah ada orang yang sedang mengawasi mereka berdua. "Yang apa Pak? Kok berhenti?" ujar Rini yang penasaran. "Tapi," ucap Pak Beni. "Memang kenapa Pak?" desak Rini karena penasaran dengan cerita Pak Beni. "Karena tiap ada yang menceritakan kejadian itu, pasti sosok itu ikut nimbrung sama yang sedang lagi cerita," kata Pak Beni. "Ah, masa sih Pak? Saya sering dengar cerita seram atau setan, tapi tidak ada tuh yang ikut dengerin," gila Rini. "Jadi Mbak Rini tidak takut kalau nanti sosok tersebut ikut duduk di sini atau ngikutin Mbak Rini?" ucap Pak Beni. Rini hanya menggeleng waktu itu. Tiba-tiba terdengar suara notifikasi dari HP Rini yang menandakan kalau pesanannya diterima oleh salah satu ojol. "Wah, syukur saya sudah dapat ojolnya Pak. Ceritanya disimpan buat besok ya. Terima kasih ya Pak," ujar Rini memberitahu Pak Beni. Beberapa saat kemudian, terlihat sebuah motor yang masuk ke dalam lingkungan pertokoan dan langsung mengarah ke bangunan pos satpam. "Mbak Rini?" tanya ojol sambil memberikan jas hujan kepada Rini. "Sesuai dengan map ya Mbak," lanjutnya. Perjalanan menuju tempat Rini cukup jauh dan harus melewati beberapa tempat yang cukup sepi. Ditambah suasana hujan yang lebat menjadikan tempat tersebut makin terlihat seram. "Mas, sudah lama jadi ojol," kata Rini memecahkan keheningan sedari perjalanan dari tempat kerjanya tadi. Tidak ada sahutan dari ojol tersebut. Mungkin tidak dengar, batin Rini. Sedang tukang ojol sendiri dari tadi merasa bahwa ada yang aneh dengan penumpangnya kali ini. Tiap dia ajak bicara, tidak ada sahutan sama sekali. Mungkin dia tidak dengar karena derasnya gujuran hujan menemani perjalanan mereka. "Mas, nanti mampir sebentar ke warung pecel lele itu sebentar ya. Saya mau beli makan sekalian," ucap Rini sambil menepuk bahu ojol di depannya. "Iya Mbak," ucap ojol tersebut. Terlihat memang di depannya ada sebuah warung pecel lele pinggir jalan yang terlihat cukup ramai walau dalam kondisi hujan deras. "Mas mau pesan apa?"
saya belikan sekalian, ucap Rini menawarinya. Silahkan Mbak, terima kasih, saya sudah makan, tolaknya. Karena memang dia tidak mau sembarangan menerima makanan dari konsumennya. Ya udah, sebentar ya Mas. Rini pun terlihat masuk ke dalam warung tersebut. Sudah hampir setengah jam. Ojol tersebut menunggu Rini namun tidak kunjung keluar. Cuaca makin terasa dingin karena angin malam ditambah dengan hujan yang tidak kunjung reda. Lama ojol tersebut menunggu. Sudah 1 jam dia duduk di atas kanopi di sebelah warung pecel lele. Namun Rini tidak kunjung muncul. Karena jengah menunggu, sedang dia sudah ingin pulang ke rumah untuk menemui anak istrinya. Ojol tersebut berniat untuk masuk dan mencari keberadaan Rini. Yuk Mas, maaf lama karena mengantri, tersentak ojol tersebut karena tepukan dari arah belakangnya. Loh, dari mana Mbak? Tanyanya. Dari toilet Mas, di belakang. Tadi pas saya lewat Masnya lagi asik main HP, jadi mungkin tidak ngeh, ujar Rini. Ini Mas, saya juga pesenin buat Mas, sambil menyodorkan bungkusan kresek ke arah ojol tersebut. Perjalanan dilanjutkan kembali. Nanti tidak perlu sampai depan rumah, nggak apa-apa Mas, sampai depan gapura itu saja. Tunjuk Rini ke arah gapura besar berwarna merah. Ini Mas, uangnya, terima kasih ya, ucap Rini. Ini Mbak, kembaliannya, kata tukang ojol sembari mengangkat kepalanya dan mencoba memberikan uang kembalian. Namun saat itu sosok Rini sudah tidak terlihat lagi. Celingukan mencari sosok Rini yang lenyap di telan malam. Namun dia lupa jas hujannya masih dibawa oleh penumpangnya barusan. Dengan tergesa ojol tersebut mengejar Rini. Tiba-tiba ojol tersebut terjatuh. Dia menyandung sesuatu. Astagfirullah, 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 teriak ojol tersebut. Terlihat sesuatu yang menyandungnya adalah batu nisan. Belum hilang kekagetannya, tiba-tiba ada tangan yang menyodorkan jas hujan miliknya. Mas, ini ketinggalan, ucap sosok tersebut. Tersentak karena tangan tersebut begitu putih. Sontak tukang ojol tersebut mengadahkan kepalanya dan ternyata sosok itu adalah Rini. Namun berbeda. Sosok kali ini terlihat menyeramkan. Dengan muka berdarah di beberapa bagian, rambut yang awut-awutan dan bola mata putih, serta darah yang mengalir di kedua pahanya. Allahu Akbar, sontak ojol tersebut berteriak dan berlari menuju sepeda motornya yang terparkir di depan gapura. Waktu terasa lama ketika ia mencoba menyalakan motor. Setelah motornya hidup, langsung tukang ojol tersebut pergi mengendarai motornya dengan kecepatan yang tinggi. Di dalam pikirannya saat itu adalah segera menjauh dari tempat tersebut. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Tok 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 tok. Ojol tersebut tergesa-gesa mengetuk pintu rumahnya. Waalaikumsalam. Loh, kenapa Mas? Kok badannya lumpur semua? Tanya istrinya. Tidak apa-apa Dek, Mas mandi dulu ya, ucapnya tergesa sambil menuju kamar mandi. Dalam gujuran air, setiap dia menutup mata, bayangan kejadian tadi masih tertera dengan jelas. Betapa sialnya dia malam ini. Berharap dapat uang yang ada, malah sial. Selesai dari mandinya, keadaan ojol tersebut masih terlihat lemas dan pucat. Habis ini aku mau langsung tidur ya Dek, ucap ojol tersebut kepada istrinya. Badannya begitu sakit dan lelah. Kejadian tadi sungguh menghabiskan energinya. Badannya begitu lelah, matanya pun sudah tidak kuat lagi untuk menahan kantuk. Mas, mati listrik, tolong dicek itu meteran listriknya, ujar si istri sambil mencoba membangunkan suaminya.
"Kenapa, Dek?" Dengan mengucek-ucek matanya yang lengket karena masih terasa sangat ngantuk. "Itu, tolong cek meteran listriknya, pasti turun," pinta si istri sambil menggoyang-goyangkan badan suaminya. Karena jengah, akhirnya si ojol tersebut berdiri dan menuju teras depan untuk menaikkan knop meteran listrik di rumahnya agar kembali menyala. Remang-remang, dia melewati ruang tamu rumahnya, namun terlihat ada sosok yang sedang duduk di sofa ujung yang menghadap jendela. Dia pikir itu adalah bayangan dari bias cahaya luar. Namun, setelah beberapa saat dia perhatikan, ternyata bayangan itu bergerak memalingkan kepalanya. "Mas, kok nasinya tidak dimakan?" ucap sosok Rini sambil memalingkan mukanya dan tertawa dengan suara yang menyeramkan. Saking syok dan takutnya, ojol tersebut langsung pingsan. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, si ojol sakit demam tinggi. Setiap malam dia merasa didatangi oleh Rini. Sampai akhirnya sang istri memanggil orang pintar dan ternyata Rini masih meminta uang kembalian yang belum diberikan oleh ojol tersebut. Sedang Pak Beni, satpam ruko, di sisi lain terkaget karena Rini yang semalam dia tolong dan dia ajak ngobrol ternyata sudah meninggal karena kecelakaan. Waktu itu ternyata dia dijemput oleh pacarnya. Namun entah kenapa di perjalanan mereka bertengkar dan Rini minta untuk diturunkan saat itu. Karena si pacar tidak mau dan Rini terus memaksa, si pacar tidak bisa mengendalikan motor yang mereka kemudikan dan akhirnya mereka kecelakaan. Rini meninggal di tempat karena dia terseret motor sejauh 50 meter, sedangkan si pacar masih dalam keadaan kritis.